A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dr. William Campbell, Dr. Zakir Naik, Dr. Mazakes, Dr. Jamal Badawi, Dr. Samuel Noman, dan Tuan Samsamun. Para tamu undangan yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan barokah Allah yang Maha Besar selalu menyertai Anda sekalian. Atas nama Panitia Penyelenggara Persaudaraan Islam Amerika Utara, saya, Syed Sabil Ahmed, menyambut Anda semua di peristiwa yang langka ini. Sebuah dialog dengan topik Al-Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Sekali lagi, atas nama Dr. Campbell, Dr. Zakir Naik, Persaudaraan Islam Amerika Utara, dialog ini diselenggarakan dengan semangat kekeluargaan untuk saling memahami sudut pandang masing-masing pendapat. Sebagai pendahuluan dari aktivitas IKNA, Persaudaraan Islam Amerika Utara. Tujuan dari Persaudaraan Islam Amerika Utara adalah untuk memotivasi umat Islam agar menjalankan tugas mereka sebagai saksi bagi seluruh umat, dengan mengabdikan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan karakter dan pengetahuan Islam. IKNA juga aktif memerangi kemaksiatan dan kekerasan dalam segala bentuk, mendukung usaha-usaha yang memperjuangkan keadilan sosial ekonomi, kebebasan sipil di dalam masyarakat, memperkuat tali silaturahmi dengan memperlakukan semua kebutuhan tersebut dimanapun di dunia ini, dengan perhatian khusus pada lingkungan kita di seluruh Amerika Utara ini. Pada dialog istimewa kali ini, dua moderator utama adalah Dr. Muhammad Naik yang mewakili Dr. Zakir Naik dan Dr. Samuel Noman yang mewakili Dr. William Campbell. Adalah tugas saya untuk menjaga agar dialog ini berjalan dengan adil dan layak. Maka saya memohon agar para hadirin mematuhi tata tertib demi terciptanya sebuah dialog yang sehat di sini. Dengan demikian, saya persilakan Dr. Samuel Noman untuk memperkenalkan Dr. William Campbell. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Sabil Ahmed. Merupakan kenikmatan dan kehormatan saya berada di sini. Perkenankan saya dengan sekelompok saudara-saudari dari latar belakang Nasrani untuk menyampaikan banyak terima kasih pada Persaudaraan Islam Amerika Utara dan warga setempat yang telah menyelenggarakan peristiwa yang sangat istimewa ini di sini. Terima kasih banyak. Mereka telah bekerja keras, mereka bekerja luar biasa, sehingga kita berada pada saat yang menentukan, yaitu dengan berada di sini. Dr. William Campbell melakukan tugas medisnya di Cleveland, Ohio, di Universitas Case Western Reserve. Beliau bekerja di Maroko selama 20 tahun, tempat dia belajar bahasa Arab. Setelah 7 tahun di Tunisia, beliau menulis bukunya atas dorongan Dr. Maurice Buchel. Beliau adalah seorang Nasrani yang taat. Dia orang yang suka menjelaskan Injil pada setiap orang. Pada usia 74 tahun, Dr. Campbell pensiun dengan memiliki cucu 10. Kami sangat berterima kasih dan sangat bahagia dapat bersama Anda malam ini. Terima kasih. Atas nama Yayasan Penelitian Islam, saya, Dr. Muhammad Naik, merasa bahagia berada di tengah-tengah Anda sekalian bersama dengan Dr. Zakir. Adalah suatu kenikmatan dapat berada di sini dalam peristiwa yang langka ini, dan juga merupakan kebahagiaan dapat bersama para ahli seperti Dr. William Campbell, Dr. Jamal Badawi, Dr. Mazakes, juga
saudara seperguruan saya, Dr. Samuel Numan, dan Anda semua. Izinkanlah saya atas nama saudara Samuel dan saya sendiri untuk menyampaikan susunan dialog ini. Susunan yang telah disepakati dan diputuskan secara adil oleh kedua pembicara kita. Pertama-tama Dr. William Campbell akan berbicara selama 55 menit dengan topik Al-Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Dan kemudian Dr. Zakir Naik akan menyampaikan presentasinya selama 55 menit dengan topik yang sama. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanggapan, yaitu Dr. Campbell akan merespon materi yang disampaikan Dr. Zakir selama 25 menit. Lalu diikuti dengan Dr. Zakir yang juga akan memberi tanggapan atas materi yang disampaikan oleh Dr. Campbell selama 25 menit. Lalu yang terakhir, kita akan membuka sesi tanya jawab yang dipilih yang hadir dalam auditorium kita ini. Lalu setelah sesi pertanyaan, secara langsung kami akan memberi kesempatan kepada para penanya melalui kartu yang akan disediakan oleh para sukarelawan di tiap-tiap gang. Semuanya akan dipilih secara acak oleh para koordinator dan juga penasehat untuk masing-masing pembicara. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah pembicara kita yang pertama, Dr. William Campbell. Yang terhormat Dr. Naik, yang datang dari tempat yang sangat jauh. Yang terhormat Sabil Ahmed dan Muhammad Naik, dan panitia yang terhormat. Dengan menyebut dialog ini sebagai dialog terdahsyat adalah terlalu berlebihan, namun sangatlah menarik. Dan yang terhormat para peserta sekalian, malam ini kita akan berbicara tentang firman-firman Injil dan firman-firman Al-Quran. Para ahli linguistik modern mengatakan kata phrase atau kalimat merupakan maksud dari pembicara dan apa yang didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan pada kasus Al-Quran adalah apa yang dimaksud Muhammad dan juga mereka-mereka yang mendengarkannya. Untuk memeriksa hal ini, kami memiliki konteks dari semua penggunaan dalam Injil atau Al-Quran. Sebagai tambahan, ada juga puisi-puisi dan surat-surat pada abad itu. Untuk Injil pada abad pertama Masehi, dan untuk Al-Quran pada abad pertama Hijriah. Jika kita akan mengikuti kebenaran, kita tidak akan mengarang sesuatu yang baru. Jika kita secara serius mencari kebenaran, tidak ada kebohongan yang diperbolehkan. Ini adalah sebuah contoh dari apa yang saya katakan. Mari kita lihat slide-nya. Saya berbicara tentang dua kamus yang saya miliki di rumah. Satu dari tahun 1951 dan 1991. Dalam dua kamus ini, kamus pertama mengatakan, babi adalah babi muda dengan jenis kelamin apapun sama. Arti kedua, any swine atau hog, babi jinak maupun peliharaan itu sama saja. Ketiga, daging babi sama. Kemudian arti dari manusia atau hewan yang memiliki kelakuan seperti babi itu juga sama. Seseorang yang rakus dan di bawah sini memasukkan logam dalam lubang untuk babi baja itu sama. Namun di sebelah sini ada arti baru. Seorang ofisir polisi, kita menyebut seorang ofisir polisi dengan babi. Baiklah, pertanyaannya adalah, dalam Taurat dikatakan bahwa kamu tidak boleh makan babi. Atau dapatkah saya balik dan mengatakan, oh ya, itu artinya ofisir polisi, kamu tidak boleh memakan ofisir polisi? Tentu saja tidak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kamu tidak boleh makan babi. Bolehkah saya artikan tidak boleh makan ofisir polisi? Tentu saja tidak. Itu salah, bodoh sekali, itu bohong sekali. Muhammad tidak bermaksud ofisir polisi, Musa tidak bermaksud ofisir polisi. Kita tidak boleh membuat arti baru. Kita harus menggunakan arti yang dikenal pada masa abad pertama Masehi untuk Injil dan juga abad pertama Hijriah untuk Al-Quran. Sekarang, mari kita lihat atas apa yang dikatakan Al-Quran tentang embriologi.
Oh maaf, salah ambil. Dikatakan bahwa gagasan tentang embrio berkembang melalui beberapa tahap adalah sesuatu yang modern. Dan Al-Quran mengantisipasi embriologi modern dengan menggambarkan tahap-tahap yang berbeda. Dalam pamflet karangan Kate Moore yang berjudul Pokok-pokok Embriologi Manusia, Dr. Moore mengklaim realisasi embrio berkembang melalui tahap-tahap di dalam uterus tidak pernah dibahas untuk menerangkannya sampai pada abad ke-15. Kita akan menimbang klaim ini dengan mempertimbangkan arti kata-kata Arab yang digunakan Al-Quran. Dan kedua, dengan menguji situasi sejarah yang mengarah dan mengelilingi Al-Quran. Kita akan mulai dengan melihat pada kata utama yang digunakan, yaitu kata alaqah. Ayat-ayat utama. Kata Arab alaqah pada tunggal atau alaq sebagai bentuk jamaknya digunakan 6 kali. Pada surat Kebangkitan Al-Qiyamah 75:35 sampai 39 kita baca, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan, kemudian ia menjadi alaqah, dan Tuhan menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Dalam surat orang yang beriman Al-Mu'min 46:7 dikatakan, dialah yang menciptakan kamu dari debu, kemudian dari setetes air mani, setelah itu dari segumpal darah yang menyerupai lintah alaqah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, supaya kamu memahaminya. Pada surat Haji Al-Hajj 225 dikatakan, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka ketahuilah bahwa kami telah menjadikan kamu dari debu, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah alaqah, setelah itu segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Akhirnya pernyataan berikutnya adalah pada surat orang-orang yang beriman Al-Mu'minun 23:12 sampai 14 yang dibaca, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dan di sini Anda telah melihat tahap-tahap menurut Al-Quran. Nutfah atau air mani, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging, azam tulang belulang, dan tahap kelima membungkus daging dengan otot-otot. Selama ratusan tahun, kata alaqah ini diterjemahkan sebagai berikut. Ada 10 terjemahan di sini, saya tidak akan membacakan semuanya. 3 dalam bahasa Prancis atau segumpal darah, 3 versi, 5 dalam bahasa Inggris, baik itu segumpal darah maupun segumpal darah yang menyerupai lintah. 1 versi dalam bahasa Indonesia, di bawah sana segumpal darah kaku atau segumpal darah, dan yang terakhir dalam bahasa Persia, khun basfa, segumpal darah. Setiap pembaca yang mempelajari reproduksi manusia akan menyadari bahwa tidak ada tahap-tahapan seperti pada segumpal darah selama pembentukan janin. Jadi ini adalah sebuah masalah ilmiah yang sangat besar. Pada kamus, ia adalah sebuah kata dari arti alaqah. Pada kata tunggal feminin ini adalah segumpal darah dan lintah. Dan di Afrika Utara kedua arti ini masih digunakan. Beberapa pasien mendatangi saya untuk meminta agar saya memindahkan segumpal darah yang ada pada tenggorokan mereka. Dan beberapa wanita datang pada saya dan mengatakan bahwa mereka tidak kunjung datang bulan. Ketika saya jawab, maaf, saya tidak dapat memberi Anda obat untuk menyebabkan datang bulan karena saya yakin Anda mengandung. Mereka akan mengatakan, mazal tem, masih berupa darah. Jadi mereka memahami gagasan Al-Quran ini. Terakhir, kita harus mempertimbangkan ayat-ayat pertama yang sampai pada Muhammad di Mekah. Hal ini ditemukan pada surat ke-96 yang disebut alaqah, segumpal darah, dari kata yang sedang kita pelajari ini. Pada 96:12 kita baca, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaq. Di sini kata tersebut dalam bentuk kolektif. Bentuk kata tersebut dapat memiliki arti lain karena alaq juga berasal dari kata benda verbal dari kata alaqah. Kata benda verbal biasanya sesuai dengan degerant dalam bahasa Inggris seperti pada sense atau rasa. Maka dari itu kita dapat menganggapnya berarti menggantung atau berpegang teguh atau menganut. Namun 10 penerjemah yang terdaftar di atas juga menggunakan segumpal darah atau darah beku pada ayat ini. Di samping jumlah dan kualifikasi para penerjemah yang menggunakan kata segumpal darah, seorang dokter asal Prancis, yaitu Maurice Bucaille, mempunyai kata yang tajam untuk mereka.
Dia menulis, hal apakah yang sering menyesatkan pembaca yang ingin tahu lagi-lagi masalah kosakata? Mayoritas terjemahan menggambarkan contohnya pembentukan manusia dari segumpal darah. Sebuah pernyataan semacam ini sangat tidak diterima oleh para ilmuwan yang ahli pada bidang ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah hubungan antara linguistik dan pengetahuan ketika ia datang untuk menangkap arti dari pernyataan-pernyataan Al-Quran dalam hal reproduksi. Dengan kata lain, Bucaille mengatakan, tidak seorang pun menerjemahkan Al-Quran secara benar sampai saya, Dr. Bucaille, datang. Menurut Dr. Bucaille, bagaimana kata itu harus diterjemahkan? Dia berpendapat bukannya segumpal darah, kata alaqah seharusnya diterjemahkan, sesuatu yang lengket, yang mengacu pada janin yang melekat pada uterus melalui plasenta. Namun seperti semua ibu-ibu yang sekarang sedang mengandung, sesuatu yang lengket tidak akan berhenti kelengketannya untuk menjadi segumpal daging. Ia terus menjadi sesuatu yang lengket yang melekat pada plasenta selama 8,5 bulan. Ketiga ayat ini berbunyi, segumpal daging itu menjadi tulang belulang dan kemudian tulang belulang itu kami balut dengan otot-otot. Mereka memberi kesan bahwa pertama-tama kerangka tubuh terbentuk dan kemudian dibungkus dengan daging, dan Dr. Bucaille tahu benar bahwa hal itu sama sekali salah. Otot-otot dan tulang rawan mengeras menjadi tulang belulang yang mulai terbentuk dari soulmate pada saat yang sama. Di akhir minggu ke-8 hanya ada beberapa pusat yang mulai mengeras, namun sang janin sudah bisa melakukan pergerakan otot tersebut. Dalam sebuah surat pribadi dari Dr. T.W. Sadler yang merupakan profesor sejawat pada anatomi embrio dan pengarang dari embriologi medis Langman, Dr. Sadler mengatakan bahwa pada 8 minggu pasca peroxation, tulang iga masih berupa tulang rawan, bukan tulang keras, dan otot-otot akan terbentuk. Pada saat ini juga mulai terjadi pengerasan, otot-otot akan bisa mulai melakukan pergerakan pada usia 8 minggu. Adalah lebih baik jika kita memiliki 2 saksi, jadi mari kita lihat apa yang dikatakan Dr. Kate Moore tentang perkembangan tulang dan otot dalam bukunya Perkembangan Manusia. Kita akan menemukan informasi sebagai berikut yang disarikan dari bab 15 dan 17. Sistem rangka tubuh berkembang melalui mesoderm. Otot-otot lemas berkembang di pucuk lemas yang berasal dari mesoderm somatik ini. Kita lihat slide ini, mungkin sulit, tapi ini adalah pucuk lemas. Dan kemudian ini adalah sedikit tulang rawan dengan dikelilingi oleh otot. Ini juga tulang rawan, dan ini adalah pucuk lemas secara keseluruhan. Tulang terbentuk dan dalam bentuk tulang belulang, tapi ini adalah tulang rawan, belum menjadi tulang keras. Slide kedua menunjukkan bagaimana ia terbentuk. Ini adalah tulang rawan. Meskipun ia sebuah tulang namun terlihat seperti tulang rawan. Kemudian mulai mempunyai simpanan kalsium dan mulai mengeras dan akhirnya tulang keras terbentuk. Karena sumsum tulang telah terbentuk, saya ingin kembali ke sini lagi karena sumsum tulang sudah terbentuk, ledakan lembut berkembang menjadi sekumpulan besar otot di tiap pucuk lemas yang berpisah menjadi otot-otot refleksif yang sangat luas. Dengan kata lain, otot lemas berkembang secara serentak berkat mesenzyme yang mengelilingi tulang yang sedang berkembang. Jadi ini adalah tulang rawan dan ini adalah otot-otot yang berkembang di sekeliling tulang rawan. Ketika saya bercakap-cakap secara pribadi dengan Dr. Moore, saya menunjukkan pernyataan Dr. Sadler kepadanya dan ia setuju bahwa pernyataan itu benar. Kesimpulannya, Dr. Sadler dan Dr. Moore berpendapat, ketika tulang rawan terbentuk tidak membutuhkan waktu, kemudian otot-otot diletakkan di sekelilingnya. Otot-otot sudah ada di sana beberapa minggu sebelum tulang mengeras, bukannya ditambahkan sekeliling tulang yang sebelumnya telah terbentuk seperti yang dikatakan Al-Quran. Di sini Al-Quran salah besar. Masalahnya jauh dari solusi. Mari kita kembali ke alaqah. Dr. Moore punya saran, dia mengatakan, ayat lainnya dalam Al-Quran berarti penampilannya menyerupai lintah dan tahap seperti segumpal daging dari perkembangan manusia. Dari definisi ini Dr. Moore mengusulkan ada 23-30 hari embrio yang berusia 23 hari, panjangnya 3 mm atau 8 dalam satuan inci. Saya tidak dapat melepaskan jari saya darinya tanpa menyentuhnya terlebih dahulu. Ini adalah tahap 10, terlihat di sampul dalam buku Moore. Ini awalnya
Lihatlah, ini adalah sperma yang memasuki telur. Jadi ini adalah tahap 1. Menuju ke bawah ini ke tahap 6 pada minggu kedua. Dan ini adalah minggu ketiga. Dan ini adalah tahap 10 yang pertama, dan ini hari ke-23. Dan ini adalah apa yang ingin dikatakan oleh Dr. Moore, seperti lintah. Jika kita bisa melihat lebih jauh dan melihat pada sinar X, ini adalah hari ke-22 dan tulang belakang masih terbuka. Dan ketika kita melihat pada hari ke-23, tulang belakang terbuka di sana dan terbuka di sana, dan kepalanya terbuka lebar, tidak terlihat seperti lintah. Dan jika Anda terus mengikuti, ini adalah diagram untuk itu. Kepalanya terbuka, nostril, neuroper, dan akhirnya diagram ini menunjukkan ini adalah embrio yang berusia 20 hari. Ia memiliki sebuah kantung kuning telur, dan ia memiliki tali pusar sama sekali tidak terlihat seperti lintah. Masalahnya, masalah besar dengan dua definisi dari kata alaqah ini adalah tidak tersedianya contoh tegas dari penggunaan bahasa Arab itu sendiri. Berabad-abad sekitar Hijriyah, satu-satunya cara untuk membuktikan arti tersebut adalah dengan penggunaannya. Satu-satunya cara untuk membuktikan apakah bentuk tunggal alaqah dapat berarti embrio yang berukuran 3 mm atau sesuatu yang lengket adalah dengan mengadakan pencacahan, menunjukkan penggunaan kata ini dalam surat di seluruh Mekah dan Madinah, utamanya dari bahasa kaum Quraisy. Hal ini bukanlah tugas yang mudah karena banyak usaha yang telah dilakukan untuk menjelaskan bahasa Arabnya orang Quraisy. Orang Muslim zaman dahulu memahami secara batiniah kebutuhan untuk mengetahui arti kata-kata Al-Quran secara pasti. Dan dengan alasan ini mereka mengadakan kajian secara menyeluruh tentang puisi dan bahasa mereka. Maka Abu Bakar, mantan rektor topeng utama pada para pasangan, membawa topik ini dalam sebuah konferensi di bawah Satu Tuhan di Munkalia 1985. Ia melontarkan pertanyaan ini kepada hadirin. Apakah teks keseluruhan dari Al-Quran yang diketahui pada masa Muhammad itu tetap sama? Dan jawabannya adalah puisi kuno menunjukkan ya. Kita hanya bisa menyimpulkan jika ayat-ayat yang membawa kenyamanan dan harapan bagi umat muslim selalu tetap, maka pernyataan ilmiah yang terkandung dalam ayat-ayat itu juga harus diterima sebagai tetap, kecuali bukti baru yang ditampilkan. Hal ini sangatlah penting karena beberapa ayat mengatakan bahwa informasi ini adalah sebuah tanda. Surat orang-orang yang beriman yang kita lihat di atas mengatakan dia adalah yang menciptakan kamu dari debu, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah alaqah yang mungkin dapat Anda pahami. Dan dalam surat Haji dia mengatakan, hai manusia, jika kamu memiliki keraguan tentang adanya hari kebangkitan, maka ketahuilah. Maka dari itu pernyataan itu harus ditanyakan. Jika itu adalah tanda yang jelas bagi pria dan wanita Mekah dan Madinah, apa yang mereka ketahui tentang alaqah yang menuntun mereka pada iman di hari kebangkitan? Jawabannya, kita akan menguji situasi sejarah yang mengantarkan pada masa Muhammad untuk melihat apa yang Muhammad dan pengikutnya percaya tentang embriologi. Kita akan mulai dengan Apokritis. Berdasarkan bukti yang terbaik, dia dilahirkan di Kepulauan Kus Yunani pada abad 460 sebelum Masehi. Dan dia melalui tahap-tahapnya sebagai berikut. Air maninya datang dari hasil keseluruhan tubuh orang tua masing. Air mani lemah berasal dari bagian lemah, dan air mani kuat berasal dari bagian kuat. Kemudian dia beranjak dan berbicara mengenai penggumpalan darah ibunya. Bibit embrio kemudian tertampung dalam membran. Selebihnya ia tumbuh karena darah ibu yang berasal dari rahim. Seorang wanita langsung menyadari ia berhenti menstruasi. Kemudian, tentang daging, dia mengatakan pada tahap ini dengan penurunan penggumpalan darah ibu, daging terbentuk dari umbilicus. Dan terakhir, tentang tulang belulang, dia mengatakan selama daging tumbuh, ia terbentuk dalam anggota yang berbeda dengan nafas. Tulang menjadi keras dan menumbuhkan cabang seperti pohon. Berikutnya kita lihat pendapat Aristoteles. Dalam bukunya tentang generasi binatang sekitar tahun 350 sebelum Masehi, dia mengungkapkan tahap-tahap embriologinya.
Dan ia berbicara tentang air mani pertama dan darah menstruasi atau katemenia. Di bagian ini Aristoteles berbicara tentang air mani pria sebagai hal yang murni. Selanjutnya adalah tentang apa yang akan dilakukan wanita terhadap air mani pria merupakan bahan bagi air mani untuk dikerjakan. Dengan kata lain, air mani membekukan darah menstruasi. Kemudian ia beranjak ke daging. Dia mengatakan alam membentuknya dari bahan yang murni yaitu daging. Dan dari sisa-sisanya membentuk tulang. Dan terakhir sekitar daging, sekitar tulang dan menempel padanya oleh kumpulan serat tipis, tumbuh bagian yang berdaging. Jelas-jelas Al-Quran telah menirunya. Air mani membeku dalam darah menstruasi yang membentuk daging, dan kemudian di dalam tulangnya tersebut tumbuh bagian berdaging. Berikutnya kita pikirkan obat-obatan India. Pendapat Syaraka di tahun 123 sebelum Masehi dan Susruta bahwa baik pria maupun wanita menghasilkan bibit. Pria mengeluarkan sukra atau air mani dan wanita mengeluarkan artafa, sanita, darah. Dan hal-hal itu berasal dari darah, lewat makanan, lewat darah. Dan di sini kita lihat bahwa di Mendicant India, mereka juga mempunyai gagasan bahwa anak berasal dari air mani dan darah. Sekarang mari kita lihat pendapat Galen. Galen lahir pada tahun 131 sebelum Masehi di Bergamum. Bergamum sekarang ada di wilayah Turki. Galen mengatakan, air mani bahan penyebab terbentuknya janin bukanlah semata-mata darah menstruasi seperti yang dianggap Aristoteles, melainkan darah menstruasi ditambah 2 tetes air mani. Di sini Al-Quran sependapat dengan Galen seperti yang disebutkan surat 76 ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani. Sekarang kita lihat pada penjelasan Galen. Galen juga mengajarkan bahwa embrio berkembang secara bertahap. Pertama-tama adalah di mana bentuk air mani berlaku. Tahap berikutnya ketika ia telah terisi dengan darah dan jantung dan otak dan hati masih belum berbentuk dan tersambung. Ini adalah masa yang oleh Hippocrates disebut janin. Surat Al-Quran 22 ayat 5 mencerminkan pernyataan ini. Kemudian dari seonggok daging yang sebagian terbentuk dan sebagian lagi belum terbentuk. Dan sekarang tiba masa persiapan ketiga. Jadi Allah menyebabkan daging tumbuh dan mengelilingi tulang. Sudah kita lihat bahwa Al-Quran sependapat dengan hal ini. Dalam surat 23 ayat 14 dikatakan, dan kami balut tulang dengan daging. Masa keempat dan masa terakhir, masa keempat dan masa terakhir adalah tahap ketika semua bagian tubuh mulai berubah. Galen sangat terpandang dalam bidang obat-obatan tepat pada zaman Hijriah. 4 tokoh kedokteran di Alexandria, Mesir memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah kedokteran dengan menggunakan 16 buku Galen sebagai dasar pembelajarannya. Hal ini berlangsung sampai dan selama abad ke-13. Sekarang mari kita lihat. Dan kita tanya diri kita sendiri, bagaimana situasi politik, ekonomi, dan kedokteran Arab pada masa Muhammad? Bagaimana situasi yang sebenarnya? Dari Hadramaut di Yaman, pedagang rempah-rempah berdagang melewati daerah selatan melalui Mekah dan juga Madinah, dan kemudian mencapai seluruh Eropa. Di Arab Utara sekitar tahun 500 sebelum Masehi, kaum Gaza mengambil alih, dan tahun 528 mereka menguasai gurun Syria sampai pinggiran Madinah. Shiraik, sebuah bentuk dari Aramaik serumpun dengan bahasa Arab, adalah bahasa resmi mereka. Pada tahun 463, kaum Yahudi menerjemahkan Taurat dan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Shiraik. Museum Inggris memiliki salinannya. Kitab itu berguna bagi kaum Gustian yang beragama Kristen dan bagi kaum Yahudi di Arabia. Selama masa ini Sirigus, Syria, dan Shini yang meninggal di Konstantinopel pada tahun 536 yang merupakan salah seorang penerjemah terdahulu dan terhebat dari bahasa Yunani ke bahasa Shiraik, menerjemahkan bermacam-macam karya dalam bidang obat-obatan, termasuk 26 karya Galen. Hal ini membuat mereka tersedia di kerajaan Khosrow I di Persia dan bagi suku Ghassan yang mempunyai pengaruh membentang sampai pinggiran Madinah. Khosrow I, Kisra dalam bahasa Arab, raja dari Persia, dikenal sebagai Khosrow Agung. Pasukannya menaklukkan daerah sampai sejauh Yaman dan dia juga menyukai belajar dan ia mulai mendirikan sekolah.
Sekolah Jundi Shapuir berdiri selama kepemimpinan panjang pertama Kasrov selama 48 tahun, menjadi pusat intelektual terbesar di zamannya. Dalam naungannya terjadi pertukaran besar antara pemikiran dan pengalaman Yunani, Yahudi, Nestorian, Persia, Hindu, dan ajaran ini sebagian besar dalam bahasa Syiraik, dari terjemahan Syiraik dari teks Yunani. Metode Aristoteles, Hippocrates, dan Galen ini sudah ada ketika sekolah kedokteran Jundi Shapuir beroperasi selama masa pemerintahannya. Tahap selanjutnya penakluk Arab memaksa kaum Nostor untuk menerjemahkan teks Syiraik mereka tentang obat-obatan Yunani ke dalam bahasa Arab itu sendiri. Terjemahan dari Syiraik ke bahasa Arab sangatlah mudah, karena kedua bahasa tersebut mempunyai tata bahasa yang sama. Dengan mempertimbangkan situasi medis selama masa hidup Muhammad, kita tahu ada ahli kedokteran yang hidup di Arab selama masa tersebut, yaitu Harith bin Kaladia adalah dokter terpelajar terbaik yang ahli dalam seni penyembuhan. Dia lahir sekitar pertengahan abad ke-6 di Taif dari suku Bani Sakif. Dia menempuh perjalanan melalui Yaman dan kemudian Persia, tempat ia memperoleh pendidikannya dalam ilmu kedokteran di sekolah kedokteran besar Jundi Shapuir, sehingga sangat mengenal ajaran kedokteran Aristoteles, Hippocrates, dan juga Galen. Setelah menyelesaikan studinya, dia praktek sebagai seorang dokter di Persia, dan selama masa ini dia dipanggil ke hadapan Raja Kasrov. Dengan beliaulah ia berbicara panjang lebar. Dia kembali ke Arab pada awal Islam dan juga bermukim di Taif. Ketika berada di sana, Abu Khair, Raja Yaman, datang menemuinya karena penyakit yang dideritanya, dan ketika ia disembuhkan, dia menghadiahkannya banyak uang dan juga budak wanita. Meskipun Harith bin Kaladia tidak menulis buku apapun dalam bidang kedokteran, pandangannya tentang berbagai masalah kedokteran masih terangkum dalam percakapannya dengan Kasrov I. Tentang mata, ia mengatakan bahwa mata berisikan lemak yang berupa bagian putih, kedua berisi air yang berupa bagian hitam, dan juga angin yang berupa penglihatan. Semua hal ini sekarang kita tahu keliru. Namun hal ini semua adalah pemikiran Yunani. Semua menunjukkan perkenalan Harith dengan dokter-dokter Yunani. Dengan menyimpulkan situasi tersebut dalam beberapa kata dalam bukunya, Sword Telemetry Arabs, Dr. Lucien Leclerc menulis, Harith bin Kaladia belajar kedokteran di Jundi Shapuir, dan Muhammad berhutang pada Harith atas pengetahuan kedokteran yang telah dimilikinya. Jadi dengan satu atau lainnya, dengan mudah kita dapat menelusuri jejak obat-obatan Yunani. Terkadang Muhammad merawat orang sakit, namun pada kasus yang sulit, dia akan merujuk pasiennya kepada Harith. Orang terpelajar lainnya di sekeliling Muhammad adalah Laden bin Harith. Dia tidak ada hubungannya dengan Harith. Dia adalah orang Persia dan merupakan sepupu dari Muhammad, dan juga pernah mengunjungi kerajaan Kasrov. Dia belajar bahasa Persia dan musik yang dikenalnya dari kaum Quraisy yang berada di kota Mekah. Namun dia tidak menyukai Muhammad, menilai beberapa cerita dalam Al-Quran. Muhammad tidak pernah memaafkannya atas apa yang telah dilakukannya, dan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara pada saat perang Badar, Muhammad menjatuhkannya dengan hukuman mati. Kesimpulannya kita lihat bahwa satu, bangsa Arab yang hidup di Mekah dan Madinah pada tahun 600 mempunyai hubungan politik dan ekonomi dengan orang-orang dari Ethiopia, Yaman, Persia, dan juga Bizantium. Kedua, sepupu Muhammad mengetahui bahasa Persia dengan baik, belajar musik di sana. Ketiga, suku Gasin yang memerintah gurun Syria sampai ke gerbang Madinah menggunakan bahasa Syiraik, salah satu bahasa utama yang digunakan untuk mengajar kedokteran, dan Jundi Shapuir adalah sekolah utamanya. Seorang raja Yaman yang sakit datang ke Taif untuk berkonsultasi ke Dr. Harith bin Kaladia yang telah dilatih dengan baik di Jundi Shapuir, sekolah kedokteran terbaik di dunia dan merupakan tempat Muhammad mengirimkan pasiennya. 5. Selama masa hidup Muhammad, sebuah sekolah kedokteran baru didirikan di Alexandria menggunakan 16 buku Galen sebagai bacaan mereka. Sumber ini menunjukkan bahwa ada kesempatan yang luas bagi Muhammad dan orang-orang di sekelilingnya untuk mendengar teori embriologi Aristoteles, Hippocrates, dan Galen ketika mereka datang untuk mendapatkan pengobatan dari Harith bin Kaladia dan dokter lokal lainnya. Jadi ketika Al-Quran mengatakan pada surat Makkiyah terakhir, orang-orang yang beriman, dialah yang menciptakan kamu dari debu, kemudian dari tetes air mani, kemudian dari segumpal darah yang menyerupai lintah, supaya kamu memahaminya. Dan kemudian dalam surat Haji, hai manusia, jika kamu dapat keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari debu. Adalah benar bagi kita untuk bertanya lagi, apa yang harus dipahami?
Apa yang harus diketahui? Dan ini adalah tahap-tahap Al-Quran lagi. Nutfah, air mani, alaqah, mudghah, seonggok daging, azam, tulang belulang, dan 5, membalut tulang dengan otot. Jawabannya sangat jelas, mereka memahami dan mengetahui pengetahuan umum. Tahap-tahap embriologi seperti yang diajarkan oleh dokter-dokter Yunani. Saya tidak bermaksud kalau pengikut Muhammad semuanya tahu tentang nama-nama dokter Yunani. Namun mereka mengetahui tahap-tahap embriologi dokter Yunani. Mereka percaya bahwa air mani pria tercampur dengan darah menstruasi wanita menghasilkan segumpal darah yang menjadi bayi. Kedua, mereka percaya ada masanya ketika janin terbentuk secara sempurna. Ketiga, mereka percaya tulang terbentuk dahulu kemudian dibalut dengan otot-otot. Allah menggunakan pengetahuan umum itu sebagai tanda yang mendorong pembaca dan pembaca berpaling kepadanya. Masalahnya adalah bahwa pengetahuan umum ini keliru. Masa dokter-dokter setelah Muhammad. Sekarang kita perlu melihat pada 2 dokter terkenal dari masa setelah Muhammad. Tampaknya mereka tidak memiliki dampak pada Al-Quran, namun mereka menunjukkan kepercayaan itu dan gagasan embriologi Aristoteles, Hippocrates, dan Galen berlanjut di antara bangsa Arab sampai dengan tahun 1600. Jika terjemahan yang benar dari Al-Aqsa adalah sesuatu yang menyerupai lintah, seperti yang diakui oleh kaum muslim modern seperti Syabir Ali, tidak ada tempat bagi dokter pada masa pasca Al-Quran yang menyatakan demikian. Pada kenyataannya justru sebaliknya. Gagasan dari dokter-dokter Yunani ini digunakan untuk menjelaskan Al-Quran. Al-Quran disandikan untuk menerangkan arti dokter-dokter dari Yunani. Manusia memperoleh asalnya dari 2 ini berbicara Avicenna atau Avicenna. Makhluk hidup berasal dari 2 benda, air mani pria yang memainkan bagian dari faktor dan juga air mani wanita. Bagian pertama dari darah menstruasi yang menyebabkan masalah ini. Jadi kita lihat bahwa Ibnu Sina memberi air mani wanita peran yang sama seperti yang dikemukakan Aristoteles tentang darah menstruasi. Sangatlah susah untuk menekankan pentingnya Ibnu Sina sebagai seorang ilmuwan dan juga filsuf pada Eropa pra-modern. Kemudian kita akan lihat pada Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Ibnu Qayyim mengambil keuntungan dari kesepakatan Al-Quran dan kedokteran, mungkin tidak begitu jelas, namun Hippocrates dalam ungu dan Al-Quran dalam hijau tua dan Al-Hadis dalam ungu dan komentar dalam warna merah dan pernyataan dia sendiri berwarna semacam biru muda. Dia mengatakan apa yang dikatakan Hippocrates pada bab ketiga kitab Al-Ajinah. Air mani terdiri atas sebuah membran dan ia tumbuh berkat darah ibunya yang disalurkan lewat rahim. Beberapa membran terbentuk di awal, lainnya setelah bulan kedua dan lainnya lagi pada bulan ketiga. Dan phrase ini tentang darah yang diturunkan ke rahim. Kita telah melihatnya ketika kita melihat slide Hippocrates. Itulah mengapa Tuhan berfirman, di sini di Al-Quran disebutkan, Dia menciptakan kamu dari dalam rahim ibunya, dari bentuk satu ke bentuk lain dalam 3 kegelapan. Itu adalah Al-Quran 39 ayat 6. Kemudian dia memberikan gagasannya sendiri. Karena masing-masing dari membran ini mempunyai kegelapannya sendiri, ketika Tuhan menyebutkan tahap-tahap penciptaan dan pembentukan dari keadaan satu lainnya. Dia juga menyebutkan kegelapan dari membran-membran tersebut. Kebanyakan komentator menjelaskan, dan ini adalah komentar dari para komentator, adalah kegelapan pusat dan kegelapan rahim dan kegelapan plasenta. Pada contoh kedua, kita baca, Hippocrates mengatakan, mulut terbuka secara spontan dan hidung dan telinga terbentuk dari daging. Telinga terbuka dan mata terisi dengan cairan yang sangat jernih. Sang Nabi biasa mengatakan, aku menyembahnya yang menciptakan wajahku dan membentuknya, membuka pendengaranku dan penglihatanku, dan seterusnya. Di sini kita lihat Hippocrates lagi, dan ini adalah tahap kedua. Adalah sama dengan yang saya baca. Ibnu Qayyim mengutip Hippocrates dan berbicara tentang darah ibu yang turun di sekitar membran. Dia dapat melakukan hal ini seperti yang telah kita lihat karena orang-orang terpelajar di masa Muhammad akrab dengan obat-obatan Yunani. Namun yang terpenting untuk kita di sini sekarang adalah untuk menyadari bahwa tidak ada tempat di Al-Quran yang mengoreksi obat-obatan Yunani. Tidak ada tempat bagi Ibnu Qayyim berteriak,
Hei, kalian semua keliru. Arti sebenarnya alaqah adalah sesuatu yang lengket atau sesuatu yang menyerupai lintah. Sebaliknya, bahkan Kaima menunjukkan kesepakatan antara Al-Quran dan obat-obatan Yunani. Kesepakatan mereka keliru. Saksi terakhir adalah komentar Badawi pada tahun 1200 Masehi. Ini adalah komentarnya. Kami memiliki Al-Quran di sini, kami memiliki komentarnya, dan ini adalah terjemahannya. Dan dia berkata, kemudian dari alaqah, segumpal darah beku dalam penjelasannya tentang alaqah. Alaqah digarisbawahi, berasal dari Al-Quran. Dan ini adalah penjelasannya, segumpal darah beku. Kemudian dia melanjutkan. Kemudian dari seonggok daging, dari Al-Quran. Seonggok daging yang asalnya sepanjang bisa dikunyah dan sebagainya. Seperti yang telah saya sebutkan di awal kajian, dikatakan bahwa gagasan tentang embrio berkembang dalam tahapan adalah modern dan bahwa Al-Quran mengantisipasi embriologi modern dengan menggambarkan tahapan yang berbeda. Namun kita lihat bahwa Aristoteles, Hippocrates, bangsa India dan Galen semuanya telah membahas tahapan perkembangan embriologi, dan itu adalah ribuan tahun sebelum turunnya Al-Quran. Dan setelah turunnya Al-Quran, keadaan tahapan berbeda seperti yang dijabarkan oleh Al-Quran dan dokter-dokter Yunani itu sendiri. Disebutkan dalam ajaran Abyssinian dan Ibnu Khaim, dan intinya sama seperti yang diajarkan Galen dan ahli sebelumnya. Berkaitan dengan tahapan terbentuknya tulang, sangat jelas seperti yang dijelaskan Dr. Moore dengan sangat mahir dalam buku catatannya, bahwa otot berawal dari semite pada saat yang sama seperti model tulang rawan pada tulang. Tidak ada tahap tulang di mana ada kerangka duduk di sini dan kemudian otot-otot membungkus di sekelilingnya. Hal itu sama jelasnya dengan bahwa alaqah dalam Al-Quran berarti segumpal darah, dan bahwa kaum Quraisy yang mendengar Muhammad bicara mengerti apa yang dimaksudkannya adalah darah menstruasi sebagai peran serta wanita dalam perkembangan bayi. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa selama ini ayat-ayat Al-Quran tentang embriologi mengatakan bahwa manusia tercipta dari setetes air mani yang menjadi segumpal darah ada dalam rekaman sempurna dengan ilmu pengetahuan abad pertama Hijriah pada zaman Al-Quran. Namun ketika kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan modern abad ke-20, Hippocrates adalah keliru, Aristoteles keliru, Galen keliru, dan Al-Quran keliru. Mereka semua salah besar. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang sinar bulan. Apakah Al-Quran menyatakan bahwa bulan memantulkan sinar matahari sebelum ini menjadi pengetahuan umum? Dalam surat Nuh ayat 15-16 dikatakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan menciptakan bulan sebagai cahaya atau nur di tengah-tengah dan membuat matahari sebagai pelita atau siraj. Bulan disebut cahaya dalam bahasa Arab nur, dan matahari sebagai pelita siraj. Beberapa umat muslim mengaku bahwa karena Al-Quran menggunakan kata-kata yang berbeda berbicara tentang cahaya matahari dan cahaya bulan, terkuak bahwa matahari adalah sumber cahaya, sementara bulan hanya memantulkan cahaya. Pernyataan ini tersirat sangat kuat oleh Syabir Ali dalam bukletnya Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran, dan dinyatakan secara jelas oleh Dr. Zakir Naik dalam videonya, apakah Al-Quran wahyu Tuhan seperti yang akan Anda lihat sekarang. Cahaya yang kita dapat, cahaya yang kita peroleh dari bulan, dari mana datangnya? Jadi beliau akan katakan pada saya, kita menganggap bahwa cahaya bulan adalah cahayanya sendiri. Namun ilmu pengetahuan terkini telah mengalami kemajuan bahwa cahaya bulan merupakan pantulan yang diakibatkan oleh sinar matahari. Saya tanyakan padanya, apakah hal itu disebutkan dalam Al-Quran? Pada surat Al-Furqan, nomor 25 ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang-bintang, dan dia menjadikan pula matahari dan bulan
yang begitu bercahaya. Kata Arab untuk bulan adalah kamar, dan cahaya yang dijelaskan adalah munir, yang merupakan cahaya pinjaman, atau nur yang merupakan pantulan cahaya. Al-Quran menyebutkan bahwa cahaya bulan adalah pantulan cahaya. Anda katakan Anda temukan baru-baru ini. Bagaimana hal itu disebutkan di Al-Quran 1400 tahun yang lalu? Beliau akan berhenti sejenak. Beliau tidak akan langsung menjawab. Kemudian beliau berkata, mungkin ini suatu kebetulan. Demi Tuhan, saya tidak akan mendebatnya lagi. Pada bagian akhir video tersebut kita dengar Dr. Naik menjelaskan kata Arab untuk bulan adalah qamar. Dan cahaya yang dijelaskan di sana adalah munir, yang berarti cahaya pinjaman atau nur yang merupakan pantulan cahaya. Harap jangan lupa apa yang beliau katakan. Munir adalah cahaya pinjaman dan nur adalah pantulan cahaya. Pernyataan ini tidak hanya pernyataan sesuai dengan kebenaran ilmiah, namun juga diakui sebagai keajaiban ilmiah, karena hal ini dipandang baru saja diketahui oleh orang banyak yang ada di muka bumi ini. Adalah benar adanya bahwa bulan tidak memiliki cahayanya sendiri, namun hanya memantulkan sinar matahari. Namun hal ini sudah diketahui hampir 100 tahun sebelum Muhammad. Aristoteles sekitar abad 360 sebelum Masehi mengetahui bahwa bumi itu bulat dilihat dari bayangannya di bulan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa bayangan bumi melewati bulan jika dia tahu bahwa cahaya bulan adalah pantulan cahaya. Jika Anda tetap memaksa bahwa ini adalah keajaiban pengetahuan ilmiah, maka mesti kita tanya pada diri sendiri, apakah kata-kata Al-Quran sendiri mendukung pernyataan ini? Siraj. Pertama mari kita lihat siraj. Dalam surat Nur yang telah dibaca di atas, dalam surat Al-Furqan 25 ayat 61, itu semata-mata cahaya mengacu pada matahari. Dalam surat An-Naba 78 ayat 13, siraj wahjan berarti kilauan cahaya, lagi-lagi menunjukkan matahari. Kata nur dan munir, kata Arab yang sama, kata dasar. Kata munir digunakan 6 kali dalam Al-Quran. 4 kali dalam surat Al-Imran, surat 3 ayat 184, Al-Hajj 22 ayat 8, Luqman 31 ayat 20, dan Fatir 35 ayat 35. Adalah frasa Kitabul Munir yang diterjemahkan Yusuf Ali sebagai sebuah buku pencerahan, dan Pickthall menggunakan kitab yang memberi cahaya. Jelas-jelas ini menunjukkan sebuah buku yang memancarkan cahaya pengetahuan. Tidak ada lainnya kecuali pantulan. Nur. Dikatakan dalam surat An-Nur 71 ayat 16 dan Yunus 10 ayat 5 bahwa Allah menciptakan cahaya bulan. Jadi kita temukan bahwa Al-Quran mengatakan bahwa bulan adalah cahaya. Dan tidak pernah dikatakan bahwa bulan memantulkan cahaya. Terlebih lagi dalam ayat lainnya Al-Quran mengatakan bahwa Allah adalah sebuah nur, sebuah cahaya. Surat An-Nur 24 ayat 35, salah satunya kalimat terindah dalam Al-Quran berbunyi, Allah adalah cahaya, nur langit dan juga nur bumi. Makna dari cahayanya adalah seolah-olah ada sebuah ceruk di dalamnya, sebuah lampu. Lampu dalam kaca. Kacanya bagaikan sebuah bintang cemerlang dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa kata nur digunakan untuk keduanya, bulan dan Allah. Apakah kita akan mengatakan bahwa Allah memantulkan cahaya? Saya kira tidak. Namun jika Anda tetap memaksa bahwa nur digunakan untuk bulan, berarti pinjam atau pantulan cahaya. Dan kita lihat di atas bahwa Allah adalah cahaya, nur langit dan bumi. Apa sumber dari cahaya ini? Siraj, yang artinya Allah hanyalah pantulan cahaya. Coba pikir, jika Allah disebut nur atau pantulan cahaya, jadi siraj itu apa atau siapa? Al-Quran mengatakan kepada kita siapa siraj itu. Namun jawabannya akan mengagetkan Anda. Dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 45-46 kita temukan, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya yang menerangi. Di sini dikatakan bahwa Muhammad cahaya yang menerangi. Dalam bahasa Arab adalah sirajan munira. Secara kebahasaan dan keagamaan ini adalah akhir dari bahasan. Secara kebahasaan siraj dan kata sifat bulan di sini digunakan bersamaan dengan sesuatu yang bercahaya. Seorang Muhammad. Sangatlah jelas munir tidak berarti pantulan cahaya dalam ayat ini atau di ayat lainnya. Ia berarti bercahaya. Orang-orang pada masa Muhammad memahami bahwa bulan bercahaya dan mereka benar. Sama seperti pada masa Musa memahami bahwa matahari adalah cahaya terbesar dan bulan cahaya yang lebih redup dan mereka benar. Namun jika Anda memaksa, kata Arab nur dan bulan di sini berarti pantulan cahaya.
Kemudian berdasarkan penggunaan dari kata-kata ini dalam Al-Quran, Muhammad menyerupai matahari dan Allah menyerupai bulan. Apakah Dr. Naik benar-benar ingin mengatakan bahwa Muhammad adalah sumber cahaya dan Allah hanyalah pantulannya? Mengapa hal yang disebut pernyataan ilmiah ini yang tak seorang muslim pun akan dukung jika dia memberi kajian yang salah tentang Al-Qurannya sendiri? Dalam sebuah dialog seperti malam ini sangatlah membuat pembahasan yang jujur hampir tidak mungkin. Mari kita lanjutkan. Dan kita melihat pada perputaran air. Beberapa pengarang Islam menyatakan bahwa Al-Quran menunjukkan pengetahuan prailmiah tentang perputaran air. Apakah perputaran air itu? Dalam slide ini Anda akan melihat 4 langkah. Langkah pertama adalah penguapan. Air mengalir dari laut dan bumi. Langkah kedua, ia menjadi awan. Langkah ketiga, ia menurunkan hujan. Dan keempat, hujan ini menyebabkan tanaman tumbuh. Semuanya terlihat maju ke depan, dan setiap orang tahu 2, 3, dan 4. Bahkan jika mereka tinggal di kota, mereka tahu bahwa awan muncul dan datang hujan, dan bunga mereka tumbuh. Namun bagaimana dengan langkah pertama? Penguapan. Kita tidak dapat melihatnya, sangatlah sulit. Dan Al-Quran tidak mempunyai langkah pertama. Sekarang akan kita lihat pada seorang nabi dalam Injil, yaitu nabi dari tahun 700 sebelum Masehi. Nabi Amos, dia menulis, dialah yang menciptakan Pleiades dan Orion, yang membuat kegelapan menjadi fajar dan senja malam menjadi gelap malam. Dan dia kemudian memanggil air dari lautan. Tahap pertama. Dan menaburkan mereka ke permukaan tanah. Tahap ketiga. Tuhan atau Yahweh adalah namanya. Dan nabi lainnya adalah Ayub. Surat 36 ayat 26-28. Setidaknya 1000 tahun sebelum Hijriah. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Tahap pertama dia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan. Itu adalah tahap ketiga. Dan kemudian awan disebutkan tahap kedua yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Jadi dalam Injil, tahap pertama yang sulit ini sudah ada di sana lebih dari ribuan tahun sebelum Al-Quran. Sekarang mari kita teruskan dan lihat pada pegunungan. Al-Quran memiliki lebih dari selusin ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan menempatkan pegunungan secara tetap dan tidak bergeser. Dan dalam beberapa ayat ini pegunungan disebut baik sebagai anugerah bagi orang beriman atau peringatan bagi orang kafir. Satu contoh dapat ditemukan dalam surat Luqman, ayat 10-11 di mana satu di antara 5 pegunungan adalah peringatan. Dikatakan, dia menciptakan langit, katakan, dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan di atas bumi. Gunung yang kokoh, rawasia, supaya tidak menggoyangkan kamu. Dalam Sang Nabi Al-Anbiya ayat 31, sebagai satu dari 7 peringatan kita baca, dan kami telah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersamamu, bersama mereka. Akhirnya dalam lebah An-Nahl surat 16 ayat 15 mengatakan bahwa dia telah menjadikan alga di bumi gunung yang kokoh, rawasia, supaya tidak menggoyangkan kamu. Kita lihat bahwa kemudian orang-orang beriman dan orang-orang kafir diberitahu bahwa Allah melakukan hal agung tersebut. Dia menancapkan pegunungan sehingga bumi tidak akan bergoyang secara dahsyat bersamanya. Maka dari itu harus kita tanyakan diri sendiri apa yang mereka ketahui. Pada 2 ayat berikut gambaran lainnya diberikan. Berita besar. An-Naba surat 78 ayat 6 dan 7. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai sebuah hamparan, gunung-gunung sebagai pasak, al-jibala autad, benda seperti yang digunakan untuk memasang tenda di tanah. Dan kemudian hari pembalasan Al-Ghasyiyah surat 88 ayat 17 dan 19. Maka apakah orang-orang kafir tidak melihat gunung-gunung al-jibal dan bagaimana mereka ditancapkan seperti tenda? Di sini manusia diberitahu bahwa gunung-gunung dihamparkan seperti pasak-pasak tenda. Pasak pada tenda membuat tenda stabil. Jadi sekali lagi gagasannya adalah sebagai pasak. Gunung-gunung akan menghindarkan bumi dari guncangan.
Gambaran ketiga diwakilkan dalam kata roasia, digunakan untuk gunung. Kata ini berasal dari kata dasar bahasa Arab arsa, dan kata dasar yang sama digunakan untuk kata Arab untuk jangkar. Untuk membuang atau melempar jangkar, alga al-mirsa. Jadi bukannya melempar jangkar untuk membuat kapal tidak bergerak. Kami menghamparkan gunung-gunung untuk membuat bumi tidak bergerak. Nah, dari gambaran ini sangatlah jelas bahwa pengikut Muhammad tahu bahwa gunung-gunung diletakkan seperti pasak pada tenda untuk membuat tenda tetap pada tempatnya. Seperti jangkar untuk membuat kapal tetap pada tempatnya, untuk menghentikan bumi bergoyang atau membatasi gempa bumi. Namun pada kenyataannya hal itu keliru. Pembentukan gunung-gunung menyebabkan gempa bumi. Maka ayat ini menampilkan masalah yang pasti. Dr. Maurice Bucaille menyadarinya dan membahasnya dalam bukunya Injil, Al-Quran, dan Ilmu Pengetahuan. Setelah mengutip ayat di atas tentang gunung, dia mengatakan, ahli geologi modern menggambarkan kesalahan di bumi seperti memberi landasan pada gunung-gunung dan kestabilan pada kerak bumi dihasilkan dari fenomena dari kesalahan ini. Ketika ditanya tentang hal ini, seorang profesor geologi Dr. David E. Young mengatakan, adalah benar bahwa beberapa pegunungan dibentuk dari lipatan bebatuan dan lipatannya ada yang berukuran besar. Tidak benar bahwa lipatan tersebut membuat kerak bumi stabil. Keberadaan lipatan tersebut sebagai bukti dari ketidakstabilan kerak bumi. Dengan kata lain, pegunungan tidak menghindarkan bumi dari goncangan. Pembentukan mereka justru menyebabkan permukaan bumi menjadi bergoyang. Teori geologi masa kini menyebutkan bahwa pengerasan kerak bumi terjadi karena belahan atau lempengan yang secara perlahan bergerak dengan berhubungan satu sama lainnya. Terkadang lempengannya berpisah, seperti Amerika Utara dan Selatan berpisah dari Eropa dan Afrika Selatan. Dan terkadang mereka bergerak bersamaan, meluncur bersamaan, dan bertubrukan satu sama lain, dan kemudian mereka menyebabkan terjadinya gempa bumi. Sebuah contoh dari jenis pembentukan gunung ini ditemukan di Timur Tengah, tempat terjadinya migrasi bangsa Arab menuju Iran, yang menyebabkan jajaran Zigros di Iran. Pada beberapa tempat di dunia, seperti pada sebuah perjalanan sepanjang jalan, seseorang melihat sisi lembah lapisan badai pasir yang tadinya horizontal ketika mengendap, sekarang menonjol membentuk sebuah sudut. Sehingga sekarang dapat Anda lihat, lapisan badai pasir ini yang pada mulanya berbentuk horizontal, sekarang membentuk sudut 75 derajat. Mereka tertekan di sana oleh gempa bumi karena terbentuknya gunung-gunung. Terkadang lempengannya bertabrakan satu sama lain. Dan juga mulai meluncur. Selama masa ini, kekuatan besar terbentuk. Ketika kekuatan pergeserannya diatasi, bagian dari lempengannya yang menempel condong ke depan, menyebabkan sebuah gelombang kejut dari gempa tikaman, dan kemudian secara tiba-tiba ia menjadi dum seperti ini. Pada sebuah gempa bumi akhir-akhir ini, dihitung bahwa di Cocos Plate, Meksiko, tiba-tiba melompat ke depan sejauh 3 meter. Ya, jika kuda Anda tiba-tiba melompat sejauh 3 meter akan menjadi suatu bencana. Jenis lain dari gunung adalah yang terbentuk dari gunung berapi. Lava dan abu dari dalam bumi tersembur keluar dan membuat gundukan sampai sebuah gunung tinggi terbentuk, bahkan dari dasar laut. Dan kita dapat lihat jenis peristiwa ini dari gambar ini. Saya harap Anda dapat melihatnya. Tidak jelas ya? Kerak samudera di sebelah sini dan kerak benua di sini. Dan kerak lautan bergeser ke bawah kerak benua dan gunung-gunung ditemukan di sini. Ini adalah gunung berapi dan ini adalah magma dari batuan-batuan naik ke atas melalui gunung berapi, dan ini adalah gunung berapi lainnya dengan magma yang sedang naik ke atas. Dan Anda lihat di sini, ini adalah bagaimana gempa bumi itu terjadi. Pada kasus beberapa gunung Merapi, batuan menyusup ke dalam lubang pembukaan gunung Merapi dan mendingin untuk membentuk penyusupan yang cukup padat dengan memperlebar bagian bawah permukaan bumi. Jadi jika ia menempel dan tertutup, maka ia akan menyerupai sebuah sumbatan. Namun itu bukanlah seperti akar, ia tidak menahan beban gunungnya. Itu seperti tersumbat. Maka pada suatu saat tekanan terbentuk pada sumbatan dan gunung berapinya meletus seperti yang terjadi pada Gunung Krakatau di Pasifik Selatan tahun 1883 ketika seluruh pulau meletus. Hal itu juga terjadi pada Gunung Saint Helena
di Ardes ketika sebuah gunung meletus. Dapat kita simpulkan bahwa pegunungan yang pada mulanya terbentuk oleh pergerakan dan pergeseran dan yang kita ketahui sekarang, gempa bumi terjadi karena formasi lanjutannya. Ketika lempeng saling menumbuk, terjadilah gempa bumi. Namun sangat jelas bahwa pengikut Muhammad memahami ayat-ayat ini yang menyatakan Allah menancapkan pegunungan seperti sebuah pasak atau jangkar untuk menghindari bumi bergoyang. Menancapkan pegunungan di bumi mungkinlah sebuah puisi. Namun untuk mengatakan bahwa pegunungan menjaga bumi dari goyangan adalah kesulitan yang parah yang sangat tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Sekarang kita hendak melihat sekilas tentang apa yang dikatakan matahari tentang apa yang dikatakan Al-Quran tentang matahari. Dalam surat Gua 18 ayat 86 berbunyi, hingga ketika Zulkarnain yaitu Alexander yang agung mencapai ke tempat terbenamnya matahari, dia menemukan matahari terbenam di antara air yang berlumpur hitam. Dan kemudian dalam pembeda Al-Furqan 25 ayat 45 sampai 46 berbunyi, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau dia menghendaki, niscaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami, Tuhan, jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Bagaimana dengan ini? Apakah matahari, jika kita pikir matahari berada di atas kepala, Anda tidak mempunyai bayang-bayang bahkan sekecil apapun? Dan kemudian setelah matahari terbenam, bayangan Anda terlihat memanjang di sisi lain. Ya, matahari tidak bergerak jika dikaitkan dengan bumi. Itu bukanlah hal yang menyebabkan bayangan berganti. Bumi yang berotasi mengarahkan bayangan. Jadi, jika Anda menginginkan kebenaran abad ke-20, surat tersebut seharusnya berbunyi, bumi yang berotasi menyebabkan bayangan menjadi berubah. Saya akan melihat subjek yang berbeda. Kematian Sulaiman. Apakah ilmu ini termasuk sosiologi? Saya tidak tahu. Kematian Sulaiman tidak diketahui bawahannya. Berbunyi, bangsa jin bekerja untuknya seperti Sulaiman kehendaki. Kemudian ketika kami mencabut nyawanya, tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali seekor makhluk yang merangkak di atas tanah yang memberitahu bawahannya. Dan ketika dia jatuh, para jin melihat dengan jelas. Jika saja mereka melihat yang tak terlihat, mereka akan melanjutkan bekerja. Jadi ini adalah Sulaiman. Dia meninggal dan tidak diketahui oleh bawahannya, seperti seorang pejalan kaki dari Maroko yang hanya melihat jalanan yang indah. Dan tidak seorang koki pun datang untuk bertanya padanya. Dia ingin makan malam dengan apa? Dan tidak seorang jenderal pun yang datang untuk menunggu perintahnya. Dan tidak seorang bangsawan pun yang datang mengajaknya berburu. Tidak seorang pun tahu. Maaf, saya tidak mempercayai kisah ini. Dan itu tidak cocok dengan sosiologi abad ke-20 atau sosiologi abad ke-7. Di mana seorang raja tidak akan pernah ditinggal sendiri seperti itu. Sekarang mari kita lihat pada susu. Dikatakan dalam surat Lebah An-Nahl 16 ayat 66, kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, yaitu hewan ternak antara kotoran dan darah, susu murni, dan baik bagi orang-orang yang meminumnya. Perut adalah tempat usus berada. Pada ilmu kedokteran abad ke-20, perut tempat usus berada adalah tempat usus berada. Kelenjar susu ada di bawah kulit. Pada manusia ada di bawah kulit di sini. Pada hewan ternak ada di antara kaki. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan antara payudara dan usus dan wajah mereka dalam hal apapun. Wajah, walaupun ada pada tubuh, namun sebenarnya ada di luar hewan. Hewan telah habis riwayatnya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan dengan susu atau lainnya. Pada akhirnya mari kita lihat pada komunitas. Pada surat hewan ternak yaitu Al-An'am ayat 38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan sayapnya, melainkan juga umat-umat seperti kamu. Berbicara tentang tak seekor pun binatang di bumi maupun yang bisa terbang, dan kemudian dikatakan masing-masing dari mereka adalah komunitas sepertimu. Dan saya anggap Al-Quran berbicara tentang kita, umat manusia. Ya,
Pada beberapa laba-laba ketika mereka selesai menenun, sang ibu memakan sang ayah. Saya senang istri saya tidak memakan saya. Bahkan pada lebah, sang jantan diusir sampai dia mati. Saya lega setelah kami punya 4 anak, istri saya tidak mengusir saya juga. Terakhir, singa. Ketika singa beranjak tua, singa jantan juga beranjak tua. Singa muda datang dan mengusirnya dari ayahnya sendiri, dan singa muda merampas sang istri dari ayahnya. Namun apa yang dia lakukan dengan anak singa? Anak dari singa tua, dia membunuh mereka semua. Sehingga saya tidak berpikir pemikiran itu benar pada semua komunitas lainnya, dan semua hewan lainnya tidak hidup seperti komunitas kita, manusia. Kesimpulannya jelas bahwa Al-Quran memiliki beberapa kesalahan ilmiah. Memang secara umum, Al-Quran sudah sesuai dan mencerminkan kebenaran. Dan saya telah melakukan yang terbaik untuk menampilkan informasi yang terpercaya. Dan jika Anda ingin melihat semua referensinya, ada buku saya yaitu Al-Quran dan Injil dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan yang dijual di luar pintu itu dengan harga terjangkau malam ini. Semoga Tuhan membimbing Anda sekalian. Terima kasih.